Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bareng aku Faza di podcast Osaka, obrolan santai berkualitas. Nah, teman-teman, di sini kita lagi bareng sama Mas dan Mbak yang pastinya kece-kece banget nih. Kira-kira tahu nggak teman-teman? Mas dan Mbak ini nih sebagai apa sih kok sampai kita ngundang buat podcast hari ini gitu kan ya? Langsung aja deh, kita mulai dari yang mana nih enaknya nih? Dari ladies first. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jebika Jins. Aku siswi kelas 12 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Dan alhamdulillahnya aku diterima di Universitas Negeri Surabaya jalur SNBP di Prodi Pendidikan Geografi. Sekarang pasnya nih gimana nih kayaknya? Assalamualaikum teman-teman, aku Tarmizulam Ahmad, biasa dipanggil Atar. Aku juga siswa Smamio yang lulus jalur SNBP 2026, diterima di PTN Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya di Prodi K3. Keren banget ya, keren banget. Berarti 2 dari 24 penerima SNBP ya dari siswa Smamio, keren banget. Nah, kalau mbaknya tadi berarti dari UNESA, masnya dari PPNS Malang, Surabaya ya, Surabaya. Nah, berarti kan dari Smamio sampai jadi SNBP, keterima SNBP. Kalau boleh tahu nih, waktu awal-awal masuk gimana perasaannya waktu masuk Smamio awal-awal gitu? Kalau aku jujur mikirnya tuh bakal sama SPM11 karena aku dari SPM11. Jadi teman-teman aku tuh banyak banget yang masuk Smamio. Dan surprisingly aku seneng banget di Smamio karena selain karena tadi teman-temannya sama ya, dengan program-programnya yang banyak banget menunjang aku lebih rajin belajar daripada sebelumnya pasti. Kalau aku gitu sih di awal-awal. Berarti karena lingkungannya gitu ya, lingkungannya emang mendukung banget. Kalau dari Mas Atar nih gimana? Kalau aku mau cerita dikit, aku sih aslinya pindahan. Bukan masuk dari Smamio dari awal ya. Aku pindahan dari kelas 10, jadi feel-nya cuma biasa aja sih awalnya. Tapi ternyata guru-guru sama teman-temannya untungnya asik dan lingkungannya sehat, jadi aku suka. Berarti emang first experience-nya nih dari awal emang udah oke gitu ya kalau di Smamio ya. Apalagi semakin lambat laun, semakin berjalan, makin baik lagi. Berarti lingkungan itu support sistemnya itu yang berpengaruh banget ya kalau dalam pendidikan gitu. Nah, menarik banget nih. Tadi kalau aku dengar dari Mbak Jebika, katanya mengatakan kalau ada program-programnya nih. Kalau boleh tahu, program-program yang unggul deh, yang beda dari sekolah lain, yang nggak dimiliki sekolah lain, yang ada di Smamio itu kira-kira apa tuh Mbak? Kalau program favorit aku sendiri adalah IC ya, atau Inspiration Class. Itu seharusnya nggak ada ya di sekolah-sekolah lainnya, cuma di Smamio doang, Inspiration Class. Menurut aku, kita yang udah jenuh banget nih selama 5 hari di sekolah, itu tuh bakal terbayar banget kalau udah ikut IC, karena kegiatannya itu biasanya di luar kelas, terus seru, nggak berkutat dengan papan tulis, buku gitu. Jadi program favorit aku IC sih. Aku gitu. Kalau IC itu biasanya ada apa aja tuh IC-nya kalau boleh tahu? IC banyak ya, ada cooking class, ada teater, terus ada musik juga. Kalau aku sendiri dulu di kelas 10 pernah ikut musik, terus di kelas 11 dan 12-nya di kelas 11-nya aku ikut teater. Berarti IC itu menunjang banget ya passion dari siswa-siswi itu. Yang non-akademik juga. Keren banget, berarti selain di akademiknya, non-akademiknya juga ditunjang banget nih sama Smamio. Berarti kalau di Smamio ini emang semuanya potensi yang ada di siswa itu dilatih banget gitu ya? Ya. Sekarang kalau kita tanya ke Mas Atar nih, gimana nih kalau menurut Mas Atar? Nah, kalau Mbak Jebika kan ikut di program IC, aku itu ikut di ekstrakurikuler. Dan selain di ekstrakurikuler itu ada juga program dari Smamio yang namanya SUJU. Kepanjangan dari SUJU itu Spiritual Journey. Jadi kita itu dilepas di suatu lingkungan di desa untuk mengikuti kegiatan orang-orang desa di desa-desa itu. Jadinya kita ikut satu orang tua, jadi kita akan diasuh di satu orang tua di sana. Kita ikut kerjanya apa, kesehariannya apa, makan apa, kerja apa, jadi seru deh. Jadi kayak cosplay jadi anak desa gitu ya? Kayak apa namanya, pengabdian masyarakat gitu ya? Mirip-mirip KKN lah. Mirip-mirip KKN gitu. Berarti dari SMA udah ada kayak gitu? Iya dong. Keren banget. Di mana lagi kalau bukan di sini ya? Nah, selanjutnya nih, kan Mas Atar sama Mbak Jebika di sini kan sebagai penerima SNBP nih. Kira-kira perjuangannya selama di Smamio itu sampai akhirnya dapat SNBP itu gimana tuh?
Jadi dulu sebenarnya nggak kepikiran ikut ikut daftar SNBP ya, karena kan untuk masuk eligible tuh aja sudah sulit banget. Cuma dulu tuh di SMAMI itu ada program Binpres, di mana semua anak itu disuruh ngerjain soal dan milih mata pelajaran buat dikerjain soalnya. Nah dari soal-soal yang kita disuruh kerjain tadi tuh, kita akan diseleksi buat ikut Olimpiade. Nah aku kebetulan kebagian ikut Olimpiade Kebumian. Nah, olimpiade pertama aku itu ikut OMBN, Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional. Nah, di situ aku ikut mata pelajaran kebumian. Jujur itu beda banget ya sama yang biasanya aku pelajarin di kelas. Karena kebumian sendiri lebih kayak rumpun IPA daripada rumpun IPS, sedangkan aku di kelas itu IPS. Dan itu susah banget, dan itu pengalaman yang paling bikin aku Amazed gitu ya. Ya kayak ternyata aku bisa nih, Ternyata bisa. survive deh, dan aku alhamdulillah dapat perunggu tingkat nasional di OMBN bidang kebumian. Jujur itu yang bikin aku tuh jadi suka banget sama geografi dan serumpunnya. Nah karena itulah aku akhirnya memutuskan buat kalau semua aku SNP aku pengen banget nih naruh pendidikan geografi, dan alhamdulillah ternyata aku masuk eligible, dan akhirnya aku naruh pendidikan geografi di pilihan pertama aku. Berarti istilahnya dia ketemu jodohnya di Smamio ya. Iya, benar banget. Keren. Dari Smamio selain dapat ilmu, dapat jodoh. Ya kan? Nah, kalau menurut Mas Atar nih gimana nih perjuangannya? Boleh ceritain dong. Aku sih sama ya, sama kayak Mbak Jessica. Aku juga ikut lomba non akademik dan akademik. Dan fun fact, aku cuma ikut lomba akademik 1 kali doang, yaitu OMBN juga sama Mbak Jessica. Aku di pelajaran fisika ya, Olimpiade Fisika, sama dapat perunggu juga nasional. Kalau di non akademik, aku ikut ekstrakurikuler basket dan sudah pernah menjuarai kabupaten dan provinsi. Keren banget. Berarti prestasinya bukan cuma di akademik nih kalau anak-anak Smamio nih ya. Di non akademik juga prestasinya unggul-unggul banget. Berarti kalau gitu kan harus ada support system yang kuat ya dari Smamio ya. Berarti bener-bener keras dong support systemnya. Banget sih. Banget ya. Apalagi selama kita ikut olimpiade akademik tadi, kita dapat pembinaan rutin ya dari sekolah. Kalau aku dulu diajar sama Ustazah Novi, itu bener-bener tuh latihan rajin banget tuh, seminggu aku selalu menemui Bu Novi buat ngerjain soal, latihan soal. Kalau aku gitu sih waktu ikut lomba. Menarik sih karena kan banyak nih siswa yang mungkin dia punya kemampuan, punya potensi, tapi dia strateginya nih yang salah. Nah di sini kan berarti harus ada strateginya nih, bener kan ya? Yang mana strateginya juga sangat didukung, sangat dibantu, dibimbing banget sama guru-guru yang ada di Smamio. Keren. Nah setelah perjuangan tadi kan ya, terus akhirnya mendaftarkan ke SNBP. Terus waktu detik-detik pengumuman nih, gimana nih rasanya nih? Rasanya gimana tuh? Kalau aku Lah nafas. itu detik-detik dimana kita jadi semakin mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelumnya jauh dong? Enggak dong, Oh, enggak. enggak dong. Kan sekolah di Smamio. Oh iya. Cuman aku jauh lebih effort lagi nih, lebih rajin tahajud lagi nih buat berdoa lagi sama Allah untuk ya Allah bisa dong aku kayaknya udah jatuh cinta banget nih sama geografi, terima aku dong, udah sampai segitunya. Terus ya kalau aku sih emang deg-degannya, cara aku nangani deg-degan adalah untuk sholat tahajud, ngaji gitu sih kalau aku. Kalau Mas Atar nih gimana nih waktu detik-detik nih? Kalau sebelum pengumuman sih, Ngaji. kalau jalur langit aku selain ke Jalur langit. Bunda, aku usahain aja. Doa ibu ya, doa ibu Iya. paling utama ya. Bunda paling utama. Berarti kalau masalah jalur langit nih, kalau waktu mau SNBP pengumuman itu emang sebelumnya ada deket apa gimana nih, kok tadi katanya kan semakin mendekatkan diri nih? Ya semakin rajin tahajud, yang biasanya mungkin tahajudnya seminggu cuma 2 kali nih, setiap hari aku tahajud, lebih kayak gitu sih. Setiap malam. Setiap malam. Berarti kalau sebenarnya tapi emang di Smamio juga udah dilatih buat mendekatkan diri gitu ya. Benar banget. Berarti kebiasaan dari Smamio juga. Keren banget berarti ya, emang all rounder gitu ya Smamio itu. Keren. Nah, kita nih sebagai siswa-siswi yang tahun depan atau beberapa tahun ke depan pastinya kita punya mimpi biar bisa keterima SNBP. Mungkin ada deh dari Mas Atar dan juga Mbak Jessica buat ngasih tahu nih kunci utamanya dari keberhasilan itu apa? Ya selain doa, yang pasti belajar ya, karena untuk masuk eligible sendiri, kalau mau jalur SNBP kan harus eligible ya. Jadi untuk masuk eligible sendiri kita harus nabung nilai tuh, nabung nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 semester awal.
Jadi ya kalau kata aku kuncinya ya belajar atau enggak rajin-rajin ngumpulin sertifikat. Nah, Kayak Atar tadi ikut basket, kalau aku juga pernah ikut duta pelajar, terus ikut lomba OMBN tadi. Pokoknya sertifikat-sertifikat itu bakal kepake banget buat masuk perguruan tinggi negeri. Berarti harus ikut-ikut lomba, event gitu ya. Kalau ikut-ikut kayak gitu tuh biasanya dapat infonya tuh dari mana? Kalau aku infonya dapat dari sekolah, selalu dari dapat dari sekolah. Bahkan sepanjang aku kan kalau lomba non akademik kemarin duta pelajar anti narkoba ya. Nah, bahkan sepanjang perjalanan aku lomba, aku tuh benar-benar didampingi sama Smamio. Aku waktu itu didampingi sama Bu Dona, sama Bu Anggi, bener Bu Anggi banget yang nemenin aku lomba, yang ngasih tahu aku jadwalnya, yang ngasih tahu aku jadwal pendaftarannya, runtutan acaranya gimana, cara ikutnya, latihan public speaking pun aku didampingi sama Smamio. Oh, berarti public speaking juga berarti emang bener-bener semuanya nih ada gitu ya di Smamio gitu ya. Bener banget. Bahkan event atau lomba yang di luar dari akademik lah, di luar non akademik itu juga didukung banget ya pastinya. Banget. Keren. Emang perjuangannya tuh pasti nggak main-main ya, dan pasti akan ada hasil di balik itu. Dan aku di sini juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Mbak Jevika dan juga Mas Atar Mizi yang sudah menyempatkan waktunya buat bisa ngobrol-ngobrol bareng, sharing sama teman-teman, sharing sama aku dan juga pastinya nanti sama teman-teman yang insya Allah akan menyusul tahun yang akan datang. Nah teman-teman, berarti kan dari perjuangannya nih, dari Mbak Jevika yang ikut event-event di luar, banyak sertifikat, dapat bimbingan yang luar biasa dari sekolah, dan juga Mas Atar Mizi yang Masya Allah perjuangannya, walaupun Mas Atar ini anaknya pindahan dari sekolah luar dan baru masuk ke Smamio, berarti nggak full ya hitungannya ya, tapi tetap didukung sepenuh-penuhnya, dan dukungannya yang walaupun mungkin nggak bisa dibilang kan dukungannya bukan dari awal ya, tapi kan walaupun dukungannya mungkin dari tengah-tengah itu dapat hasil yang luar biasa juga pastinya. Nah semoga juga aku di sini yang tahun depan insya Allah akan menghadapi hal yang sama, dan juga mungkin buat teman-teman yang mungkin tahun depan atau mungkin 2, 3, 4, 5 tahun ke depan bakal ada di posisi Mbak dan juga Mas yang ada di depanku ini, semoga juga kita mendapatkan nasib yang sama ya. amin. Jadi bisa dapat SNBP, bisa lolos ke PTN yang kita inginkan, tentunya juga dengan jurusan yang sudah kita pilih. Mungkin itu deh yang kita bisa obrolin kesempatan kali ini. Mungkin next time kalau kita mau ngobrol lagi bisa lah ya. Bisa banget. Kalau boleh tahu nih, mau kontak-kontakan gitu, boleh nggak ya ke IG-nya Mas Atar atau Boleh Mas dong, boleh. Mbak Jevika ini? Boleh banget. Apa dong IG-nya kalau boleh tahu? IG aku @jjbika, JEJEBICA. Kalau Mas Atar? Kalau aku termit Z-nya 3 kali, terakhirnya K. Terbitska. Iya. Oke deh. Kalau gitu, see you next time. Terima kasih banyak. Semoga hasil yang udah tidak dicapai bisa berdampak bagi sekolah, berdampak bagi lingkungan masyarakat, dan tentunya buat diri sendiri dan juga orang tua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Aku di sini Faza dan juga Aku Jebika. Aku Atar. pamit undur diri. Terima kasih. Nurul kalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.